Ya, assalamualaikum. Kali ini teman saya akan menceritakan cerita horor di Gunung Cikuray. Gunung Cikuray apa? Cikuray. Oh, Cikuray. Sob. Gimana, Sob? Pertama dari Jadi awal ini bukan sampai horornya aja ya, kita cerita dari awal sampai kita turun lagi. Jadi waktu tanggal 13 Juni 2020 kita naik berempat dari Cicalengka semua. Dari Cicalengka semua kita nyampe base camp bukan base camp, jadi kita nyampe pos warga. Itu kan kalau di Cikuray via Pemancar itu kita ngelewatin pos warga dulu. Dari pos warga ke base camp itu kalau jalan kaki 4 jaman. Kalau naik kayak apa kolbak itu pick up. Kalau misalkan kita naik pick up bayar 35.000, 1 jam juga nyampe. Bayangin kita dari pos warga ke base camp Pemancar jalan kaki. Itu karena waktu itu kan nanya ke bapak-bapaknya, Pak, kalau misalkan kita dari pos warga ke base camp Pemancar itu kira-kira berapa jam ya? Bapaknya ngejawab gini, paling juga cuma 1,5 jam nih, nggak akan lama. Mending jalan aja daripada naik pick up, pasti mahal kan, ngeluarin biaya lagi. Ya udah, kita di sana percaya aja, ya udah, mending kita jalan kaki aja. Jadi kalau menurut kita kayak tanggung capek lah gitu, capek. Ya udah kita jalan kaki. Ternyata pas kita jalan kaki, yang lain pada naik pick up, kita kayak anjir, kita kenapa jalan kaki gitu? Kata bapak-bapak itu kan 1,5 jam, tapi jarak yang kita tempuh itu 4 jam baru nyampe base camp Pemancar. Ngelihat orang-orang pada masih seger, kita udah keringetan, gara-gara naik mobil itu. Iya, enggak, gara-gara kita jalan kaki. Jalan kaki maksudnya. Iya, harusnya kan kita nggak dengerin kata bapak itu. Mungkin menurut bapak itu 1,5 jam bagi mereka yang udah biasa jalan ke sana. Kalau bagi kita pendaki yang baru-baru kan lebih jauh. Pas nyampe base camp Pemancar, di sana regis, bayar simaksi, tes kesehatan karena kan waktu itu kita naik kan masih pandemi. Ya udah. Bulan Juni 2020 itu masih awal-awal pandemi, tapi Cikuray udah buka gitu. Nah, pas kita udah regis, udah bayar simaksi, liatin surat keterangan sehat, kita naik itu jam 2:30 sore. Soalnya kan waktu itu ada penyemprotan di atas, jadi kita harus nunggu dulu. Mulai naik kita jam 11:30 dari pos warga, nyampe base camp Pemancar itu jam 2:30 sore. Jam 2:30 kita makan dulu, ngisi inilah pakai cemilan gitu, ngopi, makan gorengan. Jam 2:30 kita naik, otomatis kemalaman di jalan kan, kemalaman di jalan kayak nyampe. Pokoknya Cikuray via Pemancar itu dari pos 2 ke pos 3 bener-bener kayak terjal gitu. Di sana juga banyak bagas. Jadi bagas itu babi. Jadi kalau menurut orang-orang sana bagas itu bagong ganas gitu kan. Kayak babi penghuni Cikuray itu. Yaudah kita jalan dari pos 1 ke pos 2 aman. Jadi kayak ada semangat tersendiri lah gitu, karena kita kan udah memasuki kawasan hutan dan itu udah lewat BC gitu. Jadi udah semangat lah gitu ya kan. Dari pos 1 ke pos 2 aman. Dari pos 2 ke pos 3 itu kan udah mulai maghrib, punya maghrib. Udah malam. Pas maghrib kita jalan, itu awalnya diganggu sama kayak babi. Cuma itu gede. Mungkin sepinggang orang dewasa itu babi. Awalnya kan kita istirahat break dulu kan. Udah maghrib. Terus pas babi itu datang, kita otomatis diam kan, karena kalau mau manjat juga nggak bisa, soalnya aku udah malam. Daripada ngambil resiko, ya udah kita lebih baik diam gitu. Kalau masalah diseluduk mah gimana nanti. Ya udah di sana kita diam dengan hati yang deg gitu. Ya udah. Deg gimana maksudnya? Jantung deg-degan, dengan hati yang deg-degan kita ya udah diem aja gitu. Tapi alhamdulillah babinya juga nggak ngelawan, cuman kayak maksudnya gimana? Jadi kayak bau-bau makanan gitu dari tas kita atau dari tas kecil gitu kan.
Nah, udah masalah babi beres. Nah, dari pos 3 ke pos 4 tuh kan kita udah maghrib. Iya, Udah maghrib, udah ketemu malam. Nah, kita kan berempat di sana, posisi kita berempat di trek itu berempat, cewek 2, cowok 2. Jadi kita kan emang berangkatnya emang berempat kan. Oh. Nah, jadi pas di trek kayak aku di depan sweeper di posisi Depan ketiga. itu leader, bukan Di sweeper. depan sweeper maksudnya kayak di urutan sweeper. ketiga. Iya. Kayak Kirain. leader, terus kayak apa sih satu lagi tuh namanya, terus yang ketiga aku pokoknya di depan sweeper, jadi urutan paling nomor 3. Jadi pas itu kan Cikuray kan kayak jalan-jalan akar semua kan, jadi kayak dengkul ketemu dagu kalau ke Cikuray. Nah, waktu dari pos 3 ke pos 4, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu kayak aku ngitung anggota, pas lihat di depan aku ada, pas aku ngeliat ke belakang itu kan ada tanjakan yang akar-akar gitu kan. Nah, pas aku lihat ke belakang, oh ada rombongan lain. Bukan cahaya, jadi kayak aku ngelihat sekilas kayak gitu kan, oh aman lah ada rombongan lain. Ya aman lah ada rombongan lain. Pas aku naik ke akar itu, otomatis kalau udah naik akar aku balik badan kan, ngeliat rombongan yang di belakang. Pas aku balik badan, lah aku nggak ada siapa-siapa, yang ada cuma sweeper tim kita. Terus kayak aku mikirnya, lah tadi yang di belakang yang aku lihat rombongan siapa gitu. Malah aku kayak kan kalau misalkan kita lagi di gunung kan itu nggak boleh mempengaruhi teman-teman yang lain kan. Nah, di sana aku emang diem kayak nyimpen sendiri, tapi dalam pikiran kayak bertanya-tanya yang tadi di belakang siapa gitu. Iya, tapi sempat ngomong gini, San, kita emang, nama teman aku Sandi kan. Terus kayak, San, kita emang berempat dari tadi. Iya, berempat, nggak ada rombongan lain. Enggak. Oh ya udah di sana kayak dipendam aja gitu kan. Tapi dalam pikiran tuh masih muter-muter yang aku lihat tadi siapa. Jadi kayak bukan sosok, mungkin sosok, tapi yang aku lihat emang kayak sosok itu. Jadi dia kayak cowok, cuman karena aku lihatnya sekilas, jadi kayak cowok baju hitam, pakai topi hitam, pakai tongkat kayu kayak trekking pole tapi dari kayu, mungkin kayu diambil kayak dari sana. Terus celana hitam, pokoknya dari atas sampai bawah serba hitam. Karena kan aku ngelihatnya sekilas. Tapi pas, iya bawa ini tapi warna hitam. Tapi karena aku ngelihatnya sekilas, pas ngelihat sekilas, oh ternyata ada rombongan lain. Pas aku naik ke akar yang aku bilang tinggi itu, otomatis aku kayak gini kan, ngeliat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang lah, oh nggak ada gitu. Sedangkan jelas-jelas dengan mata kepala aku lihat kayak ada rombongan lain, emang satu orang, cuman ya aku pasti mikirnya oh itu rombongan lain mungkin. Pas aku naik ke akar itu tiba-tiba nggak ada, di sana kan kayak jadi pertanyaan kan, itu siapa gitu. Ya udah di sana aman, kita aman lah. Dari pos 3 ke pos 4 kita itu emang benar ketemu rombongan kayak orang Bekasi gitu, tapi mereka banyak, jadi kalau digabungin kita tuh ada 21 orang. Jadi 21 orang itu di pos 4, udah nyampe pos 4 kita break. Di pos 4 kayak aku duduk di paling ujung kan, misah dari teman-teman. Nah, teman aku yang Sandi ini, dia bilang gini, cowok itu? Iya, cowok yang sweeper kita. Dia bilang kayak gini, dia ngajak ngobrol, katanya dia ngajak ngobrol aku. Jadi dia nawarin ke aku, ini ada tenggo. Terus aku ngejawab, enggak, kenyang. Sedangkan aku nggak ngerasa ngejawab itu. Sedangkan kan aku sama rombongan yang lain pisah, aku duduknya paling ujung. Jadi si Sandi ini ngajak ngobrol siapa gitu. Jadi si Sandi ini katanya dia kayak nyerupain aku, cuman orangnya dingin gitu. Maksudnya kayak dia beda. Iya, jadi kayak ya ini ada tenggo, isi dulu perutnya, takut kelaparan. Enggak, udah kenyang kan. Aku emang anaknya kalau misalkan di trek, kalau misalkan di gunung emang nggak bisa diem kan. Terus kayak misalkan diajak ngobrol dikit aja kayak apa namanya, kayak banyak omong gitu. Sedangkan makanya Sandi waktu itu mempertanyakan, pantesan waktu ditawarin makanan aja dia cuma jawab enggak, udah kenyang. Biasanya kalau dia ditawarin makanan pasti mau aja gitu. Makanya Sandi jadi pertanyaan gitu. Terus pas kita nyampe dari pos 4 ke pos 5, Sandi nanya gini di trek. Terus dia bilang gini, ya tadi kenapa ditawarin makanan gak mau, sekarang bilangnya lapar, kita udah di jalan. Terus aku otomatis gini kan,
emang kamu nawarin makanan kapan? Terus Sandi bilang gini, tadi kan di pos 4 aku nawarin makanan ke kamu duduk di sebelah aku, masa nggak inget? Terus aku bilang gini kan, San, di pos 4 aku duduknya sama rombongan orang Bekasi, aku duduk juga paling ujung, makanya aku lirik-lirik takutnya ada si Bagas. Terus Sandi bilang gini, terus yang aku ajak ngobrol tadi siapa gitu? Ya aku nggak tahu, sedangkan aku kan memang pisah dari rombongan kalian, pisah dari teman-teman gitu. Di sana ada 2 kejadian gitu kan. Yang awalnya ngelihat sesosok pendaki misterius, yang kedua Sandi ngajak ngobrol, katanya aku, tapi aku nggak ngerasa diajak ngobrol, sedangkan kita kan pisah duduk. Udah di sana ya udahlah, nggak usah dipikirin, karena ya udah kita nanti aja ngobrolnya gitu. Kalau masalah-masalah kayak gitu kan nggak harus diobrolin sekarang. Ya udah di sana kita lanjut jalan dari pos 4 ke pos 5 aman, dari pos 5 ke pos 6 aman. Jadi kayak kita ya kayak misalkan capek break gitu. Pokoknya nggak ada masalah apa-apa dari pos 4. Iya, dari pos 4 ke pos 6 nggak ada masalah apa-apa. Cuman waktu di pos 6 yang lain kan, di pos 6 kan area camp. Jadi rombongan yang Bekasi yang bareng-bareng kita dari pos 3 itu, mereka memutuskan buat udah di sana ngecamp di sana. Ya udah kita ngecampnya di sini aja, dia bilang gitu kan. Ngecamp di sana, terus kita itu udah jam setengah 10. Udah jam setengah 10 malam, udah jam setengah 10 malam di pos 6. Sedangkan dari pos 6 ke pos 7 itu kan lumayan jauh. Dari pos 7 ke kalau nggak salah itu pos 7 itu Puncak Bayangan. Pos 7 iya, di puncak Cikuray, terakhir iya. Cikuray. Iya, puncak Bayangan. Iya, pas terakhir. Puncak Bayangan. Terus kayak ya udahlah, karena aku sama temen cewek aku yang lebih semangat daripada temen cowok aku yang 2 ini. Terus kayak temen cowok aku yang 2 ini, ya udah ya jangan egois, mending kita ngecamp di sini. Sedangkan di pos 6 itu udah rame, udah penuh, area campnya udah penuh. Dan ya, setahu aku di Cikuray via Pemancar di pos 6 itu kan tempat hilangnya Randi Kumalasari kalau nggak salah, yang pendaki yang hilang di Cikuray 2009 iya, kalau nggak salah 2009 di pos 6 kan hilangnya karena dia ditinggalin teman-temannya ngambil air. Kalau nggak salah aku ceritanya kayak gitu ya. Terus kayak aku mikir lagi, apa benar aku egois gitu.